satu orang anak saya yang punya, eee, tingkah laku yang tidak menyenangkan bagi teman-temannya, Pak Ridho. Ya betul. Bahkan yang dia kerjakan tuh dia sering usil, sering pindah-pindah tempat duduk, kemudian sering datang ke bangku temannya, eee, tujuannya cuma mengganggu gitu. Misalnya mengambil buku temannya, mengambil pensil temannya, bahkan kalau untuk teman perempuannya itu, suka datang dan, menarik-narik jilbab, teman perempuannya ini Pak Ridho. Ya. Jadi itu memang itulah masalah yang sangat, bagi saya yang belum saya pecahkan Pak Ridho. Mmm, Eee, jadi yang saya tangkap Pak, dari Kak, yang Bapak sampaikan bahwasanya di kelas 4 ada iya orang murid Bapak yang sering mengganggu atau usil lah ketika terutama dalam saat pembelajaran ya Pak ya. iya Pak Ridho. Sehingga pembelajaran yang Bapak harapkan itu tidak berjalan dengan semestinya sesuai Iya dengan Pak Ridho. keinginan Bapak. Iya. Itu Pak, kira-kira waktu kejadiannya itu kapan ya Pak? Ketika saya mengajar jam PJOK itu pagi di kelas 4 gitu, Di pagi hari ya Pak ya? ya pagi hari, iya. Kalau boleh saya tahu Pak, strategi seperti apa yang telah Bapak lakukan sebelumnya saat belajar itu Pak? Eee, saya sudah pernah, melakukan pendekatan sama katakanlah namanya Bagas. Iya, Saya sudah ada pendekatan, bahkan saya sudah, eee, berikan peringatan, nasihat. iya, Bahkan sudah saya lakukan ibaratnya seperti orang tua kepada anaknya lah. iya Pak. Jadi saya usap kepalanya, saya nasihati, bahkan dalam pembelajaran saya terkhusus bagi dia, saya pindahkan duduknya dekat meja saya, meja guru di depan. Heeh. Nah itu ya lah yang saya lakukan. Baik Pak, saya terima, saya menanggapi Pak. Menurut Ya, Bapak, strategi belajar yang sebelumnya atau yang seperti yang Bapak lakukan saat itu tuh, eee, apa berjalan dengan optimal atau belum Pak? kalau secara maksimal saya refleksi belum rasanya. Belum. Kenapa? Karena, ketika saya pisahkan duduknya dengan dekat saya, otomatis kan di depan teman-temannya gitu. Heeh, Ini juga mengganggu dari penglihatan teman-temannya, kok ada siswa yang lebih ditonjolkan gitu kan. Nah, iya iya. jadi saya berpangkalnya seperti itu. Jadi memang, tingkahnya ada agak berubah, tapi untuk itu saya belum pas rasanya untuk apa namanya itu, eee, membuat dia lebih istimewa gitu. Iya iya. Takutnya nanti dari teman-temannya yang saya lakukan itu, saya berbuat lebih, daripada temannya yang lain gitu. Oh, iya iya Pak. Iya. Nah Pak, kira-kira Pak, dari yang Bapak sampaikan tersebut, apa yang menurut Bapak yang membuat Bapak merasa seperti itu Pak? Eee, saya mengharapkan ada, perubahan karakter dari, katakanlah, siswa saya itu namanya Bagas, dari dia suka usil, kadang suka juga bullying, Iya, kadang dia suka juga merampas punya temannya. Saya ingin dia itu berubah ke arah yang lebih baik dan meninggalkan karakter-karakter yang tidak baik tersebut, apalagi mengganggu kenyamanan teman-temannya yang lain belajar. iya iya Pak. Iya, Eee, nah Pak, itu kan Bapak sudah coba berbagai macam hal, eee, iya,
berbagai macam tindakan supaya anak tersebut baik dalam Iya, pelajaran, tidak mengganggu lagi. Benar iya, seperti itu, Pak. benar, benar. Nah, menurut Bapak nih, Ya, rencana ke depannya, rencana yang akan atau tindakan yang ingin Bapak lakukan supaya si anak tersebut mungkin lebih eh, baik lagi dari sebelumnya, Pak. Kira-kira seperti apa itu, Pak, yang Bapak rencanakan? iya, ya, ya saya pengennya si Bagas ini, anak saya yang namanya Bagas ini, saya berharap dia lebih baik lagi hendaknya dalam pembelajaran. Artinya kebiasaan dia mengganggu temannya, merusak kenyamanan temannya, itu dia tidak lakukan lagi gitu. Iya, Nah, tentu saya berbagai hal sudah saya lakukan, termasuk saya beri pendekatan secara seperti sebagai orang tua terhadap anaknya, seperti itulah saya di sekolah gitu kan. iya, Kemudian iya, sudah saya dekatkan duduknya dekat, bangku guru di depan kelas, tetapi iya, itu saya merasa belum optimal. Tapi iya, ada langkah lain yang mungkin, "Yo Pak, mungkin ada langkah lain yang bisa saya lakukan." iya, Mungkin saya bisa, koordinasi sama teman sejawat, minta petunjuk sama kepala sekolah, mungkin, lebih tepatnya saya bisa koordinasi langsung dengan orang tuanya sepertinya, Pak. iya, iya. Eee, Eh, dari tindakan atau rencana yang sudah Bapak rencanakan atau Bapak lakukan mungkin ya Pak ya, eh, iya, salah satunya dari rekan sejawat. iya. Menurut Bapak, apa tindakan yang Bapak lakukan dengan rekan sejawat tersebut sudah dapat memberikan solusi dari permasalahan Bapak ini? Iya, saya sudah coba, koordinasi, dengan teman sejawat tentang, perilaku dari Bagas. Memang dari, kebetulan saya guru bidang studi, Ya, kemudian ada guru bidang studi yang lain seperti PAI dan wali kelasnya. Itu saya sudah koordinasi. Memang di jam-jam, memang dia seperti itu, memang dialah istilahnya puncak dari karakter yang tidak baik dia tampilkan di kelas itu, memang dialah pemuncaknya. iya, Memang, kami, bersama teman-teman dan guru wali kelasnya, sudah berbicara, bahkan sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi itu, sudah ada koordinasi sama wali kelas dan guru PAI, iya, memang begitu adanya gitu, memang anak itu seperti itu gitu, iya, dan bahkan saya koordinasi dengan kepala sekolah, bahkan kepala sekolah menyarankan supaya, dipanggil orang tuanya gitu, Pak. iya. Berarti Pak, yang saya tangkap Bapak sudah pernah melakukan koordinasi dan mungkin Bapak sudah dapat menemukan solusinya, tapi mungkin ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan bagi Bapak. Nah, Iya, berdasarkan dari koordinasi dengan rekan sejawat, orang iya, tua, atau mungkin juga kepala sekolah, Pak, iya. eh, hasil seperti apa nih Pak yang ingin Bapak harapkan dari si Bagas tadi, Pak? Saya pengennya Bagas ini ada perubahan yang lebih optimal dari karakter kebiasaan buruknya gitu. Mungkin, kebiasaan untuk malas belajar katakanlah itu, malas membuat, tugas-tugas, Betul. hanya suka mengganggu teman akan berubah gitu. Iya, ya. Eee, saya pengennya Bagas itu seperti teman-temannya yang lain lah. Artinya, dia tahu dengan kewajibannya, tahu dengan tugasnya, kemudian dia menghargai teman-temannya yang lain gitu. Baik Pak, dari penyampaian Bapak sebelumnya ini, apa kira-kira yang membuat Bapak merasa bertanggung jawab terhadap si Bagas ini, Pak? Saya, berusaha semaksimal mungkin dan berupaya agar, eee, Bagas ini, memang berubah. Iya, Usaha yang mungkin saya lakukan, mungkin yang belum saya telusuri yaitu kepada orang tuanya. heeh, Mungkin ke depan insyaallah
saya akan konsultasi dengan orang tuanya, dengan kejadian di sekolah saya sampaikan, mudah-mudahan ada nanti solusi dari orang tuanya, bahkan dorongan dari orang tuanya dari rumah, agar, Bagas itu bisa diperhatikan, bisa diberikan masukan dan nasihat, insyaallah Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya, potensi, karakter baik itu bisa maksimalkan dari seorang Bagas gitu. iya Pak. Berarti usaha mungkin yang belum Bapak lakukan dari tentang Bagas ini mungkin dari orang tua, faktor keluarga berarti ya Pak ya. Iya, Ya menurut saya Pak, eh, faktor keluarga ini mungkin juga berperan penting nih Pak bagi si Bagas ini bahwasanya pendidikan yang pertama itu adalah dari lingkungan keluarga sendiri Pak. iya Pak, Jadi iya, Bagas ini berperilaku seperti itu mungkin anak ini tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua kedua orang tuanya. iya iya iya, Jadi Bapak dari iya, permasalahan ini Bapak sudah menemukan jalannya nih Pak. Bapak sudah menemukan solusinya. Bahwasanya iya, Bapak akan mencoba untuk eh, bertemu langsung dengan kedua orang tua, menanyakan iya, si Bagas, menanyakan bahwasanya si Bagas saat ini seperti inilah keadaannya di sekolah. Nah, iya, semoga apa yang Bapak usahakan tersebut dapat berjalan lancar ya Pak ya. iya iya, insyaallah, insyaallah, Pak Ridho. Ya Pak, kunjung karena waktu kita juga sudah habis Pak, atau waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita Pak. Iya, Ternyata permasalahan dan solusinya sudah Bapak temukan Pak. iya iya, Semoga terima kasih Pak kedepannya, Ridho. ya, semoga kedepannya ini dapat terselesaikan dengan baik Pak. Iya, terima kasih Pak Ridho sarannya, masukannya. Ya Pak, sekian ya Pak ya, saya eh, lanjut kerja dulu ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut kita Pak Met. Ya, kita lanjut. Permisi Pak Met, saya boleh masuk Pak? Ya, Pak Rido, silakan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya nih Pak, saya ingin bercerita Pak. Saya ingin bercerita pada Bapak terkait permasalahan saya hari ini Pak. Terlebih lagi hari ini adalah awal pembelajaran tahun baru Pak. Saya Iya, kadang merasa agak risih atau mungkin bingung juga Pak terhadap persiapan dalam melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK Pak. iya, Pak. Bahwasanya pembelajaran PJOK ini semua CP-nya itu berganti Pak. Sementara Iya, saya CP yang lama sudah saya selesaikan, baru selesai juga Pak. Dan yang baru sudah muncul lagi Pak. Jadi ini agak menjadi polemik bagi saya Pak, agak membuat saya kebingungan bagaimana merumuskan yang baru ini bisa selesai dengan waktu yang cepat ini Pak. iya. Oh, Seperti itu. berarti permasalahannya Pak Rido itu tentang bagaimana menentukan CP yang terbaru ya, Pak. Iya Pak, bagaimana menganalisisnya ini Pak. Yang analisisnya sementara untuk CP yang lama itu sudah selesai. Nah, untuk CP yang baru ini diganti lagi. Iya betul Pak. Ya. Apa selain itu ada enggak yang bisa Pak Rido lakukan? Mungkin saya udah coba sih Pak berbagai macam cara untuk menganalisis CP tersebut Pak. Salah satunya saya searching di YouTube, belajar sendiri, namun belum ada panduan dari YouTube itu yang langsung mengarah ke mata pelajaran yang saya ampu Pak, terutama di bidang PJOK ini Pak. Uh, Kemudian saya juga udah lihat-lihat di sosial media lainnya Pak. Hasilnya juga sama Pak. Di PJOK juga belum saya temukan Pak. Seperti itu Pak. Ketika Pak Rido searching di YouTube atau di Google, apa yang Pak Rido dapatkan? Salah satunya saya menemukan menganalisis CP ini Pak, ada trik dan caranya, namun itu tidak langsung fokus ke
mata pelajaran PJOK-nya Pak. Di dalam CP terbaru PJOK-nya ini, kalau untuk menentukan kompetensinya itu jelas sudah saya pahami Pak. Nah, kita mengerti sudah, tapi di dalam kontennya ini tidak menjurus ke cabangnya Pak, lebih bergerak saja. Jadi saya agak kesulitan dalam menentukan kontennya Pak. Kalau dihubungkan dengan CP tahun sebelumnya, apakah jauh perbedaannya atau gimana, Pak? Sangat jauh Pak, sangat jauh sekali Pak. Kalau dari CP sebelumnya kan ada beberapa, ada 4 elemen, yang sekarang juga masih 4 elemen Pak. Cuma nama elemennya itu udah berbeda Pak. Sekarang itu ada seperti terampil bergerak, mengetahui dalam bergerak, kemudian aktif, gerak dengan aktif, kemudian bergaya hidup sehat. Nah, sementara yang lama itu ada keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, dan nilai-nilai internalisasi. Seperti itu Pak. Eh, CP-nya pun yang lama itu jelas arahnya ke salah satu cabang olahraga Pak. Jadi saya misalnya di CP yang lama itu bisa menentukan bahwasanya ini adalah konten yang ingin dicapai di sini. Karena di CP yang baru ini Pak tidak ada mengarah ke salah satu cabang olahraga Pak, yang ada hanya tentang gerak dasar semua Pak, gerak fundamental, kemudian jasmani, itu semuanya Pak. Jadi saya Eh, apa sudah Pak Rido coba komunikasikan dengan kepala sekolah atau dengan teman-teman sejawat di sekolah? belum Mbak, saya juga belum, kok saya nggak kepikiran ke sana ya Pak. Iya, Nah, mana tahu kan kepala sekolah bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini ya Pak ya. iya, Mana tahu juga, atau teman sejawat saya juga bisa barangkali ya Pak ya. Kebetulan iya. di sekolah saya ada 2 rombel, berarti ada 2 pula guru PJOK-nya Pak. Berarti nanti saya coba deh Pak dengan bertanya kepada teman sejawat saya Pak. Iya. Jadi kalau untuk ini untuk sekarang untuk Iya Pak. kurikulum Merdeka ini kita tuh kan harus apa sering berkolaborasi Iya, berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Jadi kita majunya maju bersama. iya Jadi Pak. alangkah baiknya dengan segera Pak Rido untuk coba berkolaborasi dengan teman-temannya atau dengan guru-guru dalam lingkungan berupa KKG atau gimana. Iya. Oh, iya Pak, nanti saya coba jawab saya Pak. Ya. Jadi kapan kira-kira Pak Rido untuk ini untuk mencobanya? Kalau bisa ini Pak, mungkin secepatnya Pak. Masalahnya ini kan udah mulai pembelajaran baru Pak. Nanti datang pula pemeriksaan dari ibu pengawas, bisa ribet nanti urusannya Pak. Iya. Jadi untuk ini, jadi untuk permasalahan Pak Rido ya alangkah disegerakan untuk ini, untuk menyelesaikannya. Karena Iya, semakin kita selesaikan lebih cepat, maka akan mengurangi beban kita. iya Karena betul Pak. selain menyelesaikan ini kan tuh kan ada kegiatan lain. Iya, iya. Mungkin rencana saya ke Ada depan, ya Pak. ada permasalahan lain Pak Rido. Iya, mungkin barangkali rencana saya ke depannya itu hanya akan mencoba berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat saya, Pak. Kalau misalnya belum menemukan solusi, saya nanti akan coba tanyakan ke kepala sekolah nanti, Pak. Begitu rencananya, Pak. Iya, bagus Pak Rido. Eh kalau ada enggak permasalahan lain? Saya rasa itu saja, Pak. Tidak ada yang lain, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin saya lanjut kerja dulu Pak ya, karena ini nanggung Oh ada iya, Pak. yang mau dilengkapi soalnya. Iya, terima kasih ya, Pak. Ya Pak. Saya pamit undur diri dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Pak Rika Lena. Iya, Pak. Sama Pak Dika ya, Pak. Assalamualaikum. Pak Rika. Salam.
Sibuk, Pak? Oh, Pak Metismo. Ya, silakan Pak, masuk. Ya, terima Dulu, kasih, Pak. ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini, Pak, saya sedikit ada masalah nih, Pak, dengan siswa. Kebetulan siswa ini kan anak kelas 1, baru tamat SD. Nah, Oh, iya. ya, jadi ketika diadakan ini, pretest. Iya. Jadi ada satu anak ini yang tidak bisa membaca sama sekali. Kalau Oh, untuk ukurannya, level-level membacanya baru level-level anak kelas 2. iya, iya. Apalagi bahasa kata-kata yang menggunakan 2 huruf konsonan. Misalnya kayak produksi itu susah sekali dia membacanya. Oh, Jadi, iya, iya. Saya tahu yes, permasalahan Bapak ya. ya, Jadi Bapak ada masalah sekarang tentang anak kelas 1 masuk ya dari SD ke kelas 1 SMP. iya Pak, Permasalahannya banyak anak-anak itu yang susah membaca, apalagi berkosakata gitu. iya, Nah, jadi dalam pembicaraan sekarang, apa yang bisa kita cari gitu, Pak, dalam pembicaraan kita ini? iya. Saya kan mengajar IPA. Jadi kalau kita lihat konsep IPA itu kan lebih ada hitung-hitungannya. Sementara untuk membaca saja anaknya belum bisa. Itu saya bingung. Apakah kalau misalnya saya ajar saja seperti teman-teman yang lainnya, pasti dia tidak akan bisa. Jadi, saya tangkap pembicaraan Bapak, Bapak, mengajar di bidang studi IPA ya. Jadi Iya, Bapak inginkan, sebelum belajar lebih jauh tentang konsep pembelajaran IPA, memang anak-anak itu sudah lancar membaca. Bagaimana iya, akan mengetahui sedangkan, membaca saja dia masih terbata-bata gitu. iya Pak. Jadi itu keluhan Bapak ya? Iya. Ya, oke. Selama ini apa langkah-langkah yang sudah Bapak praktekkan, terhadap, permasalahan Bapak tersebut gitu? Ini yang sudah saya praktekkan misalnya seperti ini, saya akan mengajar. Jadi Iya, khusus anak satu ini, anak namanya kan Fauzan. iya. Jadi khusus untuk Fauzan, ini saya biarkan saja dia untuk membaca saja, latihan membaca. Oh gitu. Pertemuan hari ini dia membaca, kemudian ketika teman-temannya lainnya belajar, dia membaca saja. Itu yang baru saya lakukan, Pak. Jadi Bapak sudah ada langkah konkret untuk pertama sekali Bapak harus meningkatkan, apa namanya, kompetensi membacanya dulu, belum lagi masuk ke materi Bapak ya. Iya, Pak. Sudah memberikan waktu terkhusus bagi mereka. Iya. Nah, dalam perkembangannya bagaimana usaha Bapak yang lakukan itu, ada enggak perkembangan bagi si anak itu termasuk Fauzan itu, Bapak? Perkembangannya ada, Pak. Cuman masih jauh dari harapan. Kalau kita presentasikan ya 30% lah baru. Kalau 30%, berarti ada peningkatan sedikit ya, Pak, ya? Iya. Nah, jadi, eee, apa menyebabkan dia itu, kurang dalam membaca itu, Pak? Ini, kan sudah pernah saya coba telusuri latar Iya, belakang keluarganya. Nah, iya, adiknya juga ada kelas 7. Jadi iya, saya tanya adiknya iya, ini bisa membaca. Kemudian iya, saya tanya, latar belakang keluarganya, nih orang tuanya kayaknya kurang peduli tentang anaknya ini. iya, iya, iya. Dia sekedar sekolah udah itu. Berarti dia tidak pernah meriksa apakah anaknya sudah bisa bisa sudah bisa membaca atau belum. Sementara adiknya ini yang perempuan, dia sudah bisa membaca. Jadi itu Oh, yang bingung. gitu. Jadi dengan Bapak sudah perhatikan sampai ke orang tuanya, Bapak berkesimpulan bahwa adiknya bisa baca, sedangkan Iya, kakaknya tidak. iya, Ada, kesimpulan Bapak, bahwa kurang perhatian dari kedua orang tua. iya, Nah, adakah, Bapak, lakukan, koordinasi sama orang tuanya terhadap Fauzan ini, Pak? sudah Pak. Kemarin waktu saya bertemu ke rumah orang tuanya, kan saya sarankan. Nah, di sebelah sekolah
itu kan Iya. ada ini tempat les membaca. Oh Yang iya, yang punya itu guru guru di SMP juga. Jadi saya iya, sampaikan sama orang tuanya, "Bu, khusus iya, untuk Fauzan ini alangkah baiknya untuk, dimasukkan les membaca dulu. Kalau iya, misalnya dia tidak mampu membaca, gimana dengan materi lain?" iya betul. Sementara untuk tingkat SMP kan kita bukan cuma hanya membaca, ada hitung-hitung lain. Iya betul betul. Nah, sudah usaha itu kan sudah Bapak lakukan itu, sudah Iya, ketemu orang tuanya, sudah ada solusi untuk dileskan di samping sekolah gitu. iya. Nah, setelah itu Bapak lakukan, ada ndak perubahan yang signifikan terhadap Fauzan terhadap membacanya, Pak? Ya perubahannya ada lagi, Pak. Ada lagi? Masih ada peningkatan lah dari awal dia saya ajar, saya suruh belajar, membaca di kelas, setelah dia les di tempat, gurunya ada peningkatan lagi. Ada peningkatan. Ya, Jadi tapi belum maksimal ya, Pak, ya? ya belum maksimal. Nah, selanjutnya, apa kira-kira langkah yang bisa Bapak lakukan atau rencana, bisa membacanya Fauzan ini optimal gitu, Pak? Ya mungkin, saya kolaborasi mungkin dengan teman-temannya lain, karena saya tanyakan khusus untuk Fauzan ini untuk semua mata pelajaran, dia I benar-benar tidak membaca, dia cuma diam saja. Mungkin iya, dengan apa yang saya lakukan juga bisa saya minta kepada guru lain untuk diberlakukan sama Fauzan. Artinya apa? Ketika saya mengajar, Fauzan membaca saja, kemudian dengan guru lain mungkin dia juga hanya membaca di kelas tanpa mengikuti materi supaya membacanya meningkat. iya iya, bagus Bapak ya. Jadi, Bapak sudah, ada kolaborasi sama rekan sejawat agar memang, khusus Fauzan memang difokuskan untuk membacanya, bisa lancar gitu, Pak, kan? Iya Pak. Nah, jadi bagaimana Pak berkomitmen, ke depannya agar, rencana Bapak ini terlaksana dengan baik atau dengan bantuan siapa saja mungkin yang bisa, niat Bapak ini, rencana Bapak ini bisa terlaksana gitu, Pak? Eh, saya mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat khusus yang mengajar di kelas 7, Ya. kemudian dengan kepala sekolah. Nah, di sekolah kan ada juga guru BK. Iya iya, Mungkin Pak. saya minta arahan lagi dari guru BK. Iya, Pak iya, Pak. Ya semoga, niat dan rencana Bapak terlaksana dengan baik dan Fauzan nanti bisa memaksimalkan, gaya bacanya ya gitu kan, bisa ber membaca dengan lancar gitu. Dengan harapan, tentunya materi yang Bapak ajarkan mereka bisa pahami gitu ya kan, Pak? Iya Pak. Ya oke, Pak. Jadi sekarang Bapak sudah temukan solusi dari permasalahan Bapak? Oh sudah Pak. Berarti yang harus dilakukan itu mungkin kolaborasi Pak ya. Iya betul. Kolaborasi dengan guru yang kelas 7, dengan kepala sekolah, dan guru BK, dan dengan orang tua Fauzan sendiri. Kalau boleh saya tahu Pak, rencana Bapak kolaborasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah itu kapan bisa Bapak lakukan? Mungkin sesegera mungkin Pak, karena ini sifatnya sangat penting untuk keberlanjutan pendidikan Fauzan ini Pak. Iya iya. Ya semoga, eee, lancar saja rencana Bapak ya, semoga anak Bapak yang tidak bisa baca itu akan bisa lebih lancar membacanya ya Pak ya. Iya, Ya sukses dalam pembelajarannya Pak. iya Pak. Ya oke Pak. Eee, Sekarang, dengan kita berbicara tadi, rasa-rasanya sudah ada kesimpulan bagi Bapak ya. Iya Pak. Oke, ya demikian saja dulu ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak atas waktunya karena sudah mau mendengarkan curhat saya. Iya sama-sama Pak. Ya. Saya permisi dulu Pak, Iya sama sudah jam pulang. iya Pak, Ya, sama-sama. terima kasih ya Pak. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.